Kenapa sih orang-orang pada nimbun makanan, masker, termometer, dan APD lainnya? Jelas dong, soalnya gue butuh. Terus, kenapa sampai beli begitu banyak? Apalagi sampai ditimbun. Banyak loh saudara-saudara kita yang tanpa pamrih bekerja keras biar kamu bisa tetap sehat. Mereka kekurangan APD atau alat pelindung diri buat jaga mereka tetap sehat. Pertanyaan itu seakan-akan sebuah retorika yang gak butuh dijawab. Tapi hari ini gue mau bantu jawab dan kasih fakta mendasar apa yang bikin orang-orang berlaku seperti itu. Karena ini terjadi sedunia. Ketika gue diskusi masalah seperti ini beberapa tahun yang lalu, awalnya gue pikir karena orang egois, orang serakah. Tapi setelah gue pelajari lebih lanjut, ternyata ada beberapa alasan yang bikin ini tuh terjadi. Utamanya, ini tuh masalah di lingkungan kita dan di cara pikir. Kita bayangin sekarang, kalau nih ya, lagi acara ulang tahun keluarga, lagi kumpul-kumpul dan makan pastinya. Yang namanya di keluarga, pasti ada aja yang berantem kan. Sekarang anggap biar lebih ekstrim deh, kamu lagi berantem atau musuhan atau apapun itu sama sebagian orang di sana. Terus kamu datangnya juga telat dan memang lagi kelaparan. Tapi cuma tinggal ada kue ulang tahun yang belum dipotong. Apa kamu bakal makan porsi besar kue ulang tahun itu dan tinggalin cuma sisa-sisa kecil buat yang lain? Enggak kan? Karena kamu punya relasi, punya koneksi, dan pastinya punya empati dengan orang-orang di sana. Baik keluarga atau teman, walaupun lagi berantem. Itu masalahnya. Orang-orang sekarang terlalu terpisah satu sama lainnya. Terpisah dari lingkungan, dan akhirnya terpisah secara emosional. Kalau dulu, orang mungkin masih sama, berantem, beda pendapat, atau apapun itu. Tapi akhirnya bakal kumpul, mungkin makan bersama, berjuang demi negara bersama, dan pasti ada menikah satu sama lainnya, dan yang lain-lain, tanpa mikirin beda pendapat yang sebelumnya. Kenapa dulu begitu? Karena ada satu tujuan bersama, tujuan yang lebih penting daripada saya, daripada aku, daripada gue. Dan ada akar sifat manusia, yaitu berempati satu sama lainnya, merasa ada koneksi secara emosional satu sama lainnya. Dan tujuan itu banyak disepelekan oleh orang-orang dewasa ini, yaitu bertahan hidup bersama. Saling bantu, itu yang bikin kita manusia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Gak kayak dulu, manusia sekarang dimanapun merasa terpisah dari satu sama lainnya, terpisah dengan lingkungan, terpisah dengan komunitas. Menurut beberapa hasil riset yang didokumentasikan, manusia pada umumnya akan semakin makmur, semakin berlimpah, jelas dong. Tapi akan memiliki kecenderungan untuk lebih fokus dengan diri sendiri. Karena memang banyak pihak luar yang hanya mau uang kita, yang hanya mau kekuasaan kita, sehingga kita memilih untuk memisahkan diri. Dan akhirnya responnya ada banyak. Respon pertama, yaitu mencari orang-orang terdekat yang memiliki cara pikir yang sama, tanpa peduli orang-orang lain pada umumnya. Akibatnya, kamu gak punya lingkungan yang besar, relasinya sedikit, dan tentunya teman berdiskusinya pun bakalan sedikit. Yang bikin potensi terbentuknya ide baru, itu sedikit. Karena kamu jarang mendengar cerita atau pengalaman orang lain. Sifat gak peduli bakal diarahkan sama orang-orang yang bukan di lingkaranmu. Respon kedua, ya kamu menarik diri sama sekali dari lingkungan dan gak mau berurusan dengan orang di sekitar. Pokoknya gue bertahan hidup sendiri aja. Mungkin sambil nonton drama. Nah, hasilnya kamu merasa terpisah dari lingkungan, menjadi kesepian, menurunnya kepercayaan pada lingkungan, dan jadi acuh tak acuh. Kedua respon ini berhubungan dengan berkurangnya empati, menurunnya kemampuan mengontrol emosi, termasuk juga kegelisahan, narsisisme, dan penyakit kejiwaan lainnya. Solusinya sebenarnya ada di cara pikir kita loh.
Kalau kita bayangin hidup ini kayak game atau permainan, ada berbagai macam game. Ada game yang dimainin bersama tim, ada juga yang main sendiri. Dan tujuan tiap game berbeda. Tapi kalau kita bayangin hidup ini kayak game, berarti game yang mana? Game yang dimainin bersama kan? Game yang kalau kamu mau menang, semuanya harus sama-sama menang. Bukan game yang untuk menang sendiri dan kalahin semua orang. Bukan beli dan nimbun barang dan jangan kasih siapapun pakai selain gua. Sayangnya, respon-respon orang itu macem-macem. Ada yang sadar game apa yang dimainin, ada juga yang enggak. Zaman dulu, mayoritas main game bersama untuk kemenangan bersama. Sekarang, mayoritas main game untuk menang sendiri atau menarik diri sama sekali nggak mau ikutan sama lingkungan. Kita banyak lihat contoh acara-acara yang dibatalin, taman hiburan ditutup. Untuk apa? Demi kebaikan semua. Mereka bisa aja buka dan kasih diskon besar-besaran. Karena kalau tutup mereka rugi. Tapi enggak. Karena mereka sadar, mereka bisa menang, tapi semua orang akan kalah. Dalam konteks sekarang ini, ya berpotensi sakit. Ini adalah contoh keputusan yang dilakukan buat tim, atau biar semua orang berhasil. Jadi intinya apa sih? Kita punya kemungkinan lebih besar untuk bertahan kalau semua orang saling bahu-membahu, melewati ini bersama-sama. Dan sebaliknya, kemungkinan bertahan ini akan jatuh jika semua orang main monopoli. Karena setiap individu terlalu fokus sama diri sendiri dan berantem satu sama lain, sampai lupa kalau kita ini nggak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu bersama-sama saling bantu menuju satu tujuan, bersama-sama memulihkan bumi kita ini, menjaga satu sama lain biar jangan sampai sakit. Dan mayoritas dari kita bisa lakuin itu, salah satunya dengan beraktivitas di rumah, dan buat yang nggak bisa, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan minimalisir kontak dengan orang lain, atau social distancing. Terima kasih saya ucapkan buat semua orang yang terlibat demi kebaikan bersama. Karena orang-orang terhebat adalah mereka yang bertarung demi hidup orang lain. Bantu sebar ya teman-teman, biar semakin banyak lagi yang lebih mengerti. Gue harap kalian semua selalu sehat. See you.